Halo Riders, ketemu lagi di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah berada di booth TVS di ajang Pekan Raya Jakarta. Dan di hari ini TVS meluncurkan produk terbarunya. Ini adalah TVS Ntorq 125 Race XP. Kira-kira apa saja yang ditawarkan dari motor yang memilih tampilan sporty ini? Dan menariknya, di PRJ ini dia dibanderol seharga Rp19.900.000, dan itu adalah harga promo yang harga aslinya adalah 21 jutaan. Menarik banget, bisa dapat mesin 125 cc dan juga tampilan yang sporty. Nah, mari kita bedah bareng apa aja yang ditawarkan dari TVS Ntorq 125 Race XP ini. Bersama saya Tio Palevi, selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari segi desainnya. Yang pertama ini dia punya warna merah yang berani seperti ini dengan paduan hitam dan juga silver, membuatnya terlihat semakin sporty. Terus dia punya dua pilihan varian, dan yang ini adalah XP juga standar. XP itu sebenarnya adalah kepanjangan dari extra power. Jadi motor ini menawarkan power yang lebih besar dibandingkan yang varian standar. Terus yang membedakannya lagi, dari segi desainnya, di depan ini dia model lampunya sebenarnya sama, tapi dia punya DRL di depan sini, terus juga lampunya dia sudah LED. Nah, kalau dinyalain dia tampilannya seperti ini. Di tengahnya ada semacam DRL, dan di kiri kanannya adalah lampu dekat dan lampu jauh. Nah, ini jadi tampilan lampunya. Ini kita lihat lampu dekat, lampu jauhnya. Nah. Oke, kita matiin dulu. Terus varian XP ini dia peleknya berwarna merah, dan juga dia sudah punya konektivitas di layar instrumennya dan sudah mendukung dengan voice command. Nanti kita akan bahas di sesi fitur. Kita lanjut di bagian desainnya. Ke bagian tengah ini dia seperti skutik pada umumnya. Jadi di sini agak lebar dan di sini agak meruncing. Ini semuanya plastik, dan plastiknya terasa solid walaupun dia brand India. Jadi build quality-nya sekilas sih oke masih. Terus ada beberapa aksen-aksen karbon di stang, dan juga di joknya ini dia ada jahitan merah. Tapi ini masih sama dengan yang varian standar. Terus agak ke belakang, nah dia model lampunya juga sudah LED ini. Coba kita nyalain lagi. Nah, jadi model tampilannya seperti ini, sporty banget. Ini kalau mode di remnya. Oke. Tapi di bagian lampu sennya dia masih pakai bohlam biasa. Terus dia ada sepasang mata kucing di sini sebagai standar safety layaknya motor-motor di Eropa. Dan di belakang dia pakai spakbor yang lebar, tapi di tengahnya dia sudah juga didukung dengan mudguard yang panjang ke belakang seperti ini. Lalu di kiri kanan lampu ini, kita balik ke bagian atas sedikit, dia ada semacam kisi-kisi seperti ini. Tapi ini sepertinya nggak bolong, jadi cuma aksen aja. Dan ini ada karbon lagi. Terus dia di belakang ada tangki. Ini bukan tangki sih sebenarnya. Jadi ini lubang pengisian bahan bakarnya ada di sini, tapi pihak TVS mengatakan kalau tangkinya ada di bagian bawah bagasi sini. Jadi di sini cuma buat nozzle-nya aja, tapi ngalirinnya tetap ke depan. Nah, itu tadi dari desainnya. Gimana dari segi akomodasinya? Kalau di depan ini dia ada semacam gantungan barang
seperti ini. Ini modelnya plastik, bisa dibuka tutup. Terus di bawah sini juga ada model hook. Dan gimana bagasinya? Kalau dibuka, oke, saya pindah ke bagian sini. Bagasinya lumayan luas, tapi tidak bisa dibilang dalam juga. Sepertinya kalau model helm half face sih yang tanpa ada visornya masih bisa masuk. Tapi kalau yang ada visor akan mentok karena dia dalam cuma nggak terlalu lebar. Terus di sini juga dia ada lampu. Jadi kalau malam mau naruh barang bisa kelihatan. Fitur yang kelihatannya simpel tapi bermanfaat banget. Oke, ini cara membuka bagasi dan juga tangkinya. Jadi ketika di pom bensin, Anda tidak seperti orang yang meminjam motor Anda. Jadi kalau ke kanan ini dia membuka bagasi. Nah, kalau ke kiri dia membuka tangki. Nah, gitu. Dan ini sudah model yang menempel seperti ini, jadi Anda tidak perlu repot memegang tutupnya. Dia kapasitas tangkinya sekitar 5,8 liter. Oke, desain sudah, akomodasi sudah. Kita lanjut ke bagian bawah, ke kaki-kakinya. Ini yang seperti saya bilang tadi, dia peleknya memakai warna merah. Kalau yang model standar dia peleknya berwarna hitam. Tapi untuk ukuran bannya, dia menggunakan ukuran ban 100/80 ring 12 di depan dan 110/80 ring 12 di belakang. Spesifikasi bannya ini masih sama antara yang XP dan juga yang standar. Cuma perbedaannya ada di bagian warna peleknya aja. Lalu untuk segi remnya, dia remnya di depan memakai tipe cakram dengan piston tunggal. Lalu di belakang dia pakai tipe tromol. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesin dari XP ini, Extra Power. Kira-kira apa yang ditawarkan dari motor ini dengan mengusung nama Extra Power-nya? Nah, Extra Power ini dia punya 2 riding mode. Buat sebuah skutik 125 cc dia cukup keren. Ada mode ridingnya yaitu race dan juga street. Mesinnya ini dia didukung dengan kapasitas 124,8 cc, injeksi, dan juga memiliki bor kali stroke 53,5 mm kali 55,5 mm. Tenaganya, nah ini dia. Untuk yang street mode dia tenaganya 6,6 kW dan yang race mode itu dia 7,5 kW atau sekitar 10 daya kudaan. Lalu yang torsinya itu dia 10 Nm pada mode street dan 10,8 Nm pada mode race. Untuk kecepatan maksimumnya, pihak TVS mengklaim motor ini bisa berlari hingga kecepatan 85 km per jam pada mode street dan 98 km per jam pada mode race. Nah, gimana dengan posisi ridingnya? Coba kita turunin dulu motornya. Oke, kita coba duduk di TVS N-Torq 125 XP ini dia. Nah, ini tinggi saya sekitar 175 cm. Posisi duduknya seperti ini. Kedua kaki menapak dan juga masih sedikit menekuk. Kalau dengan satu kaki ya tentu lebih enak lagi. Tapi dengan kedua kaki seperti ini ya masih enak. Dan kalau duduk terlalu ke belakang seperti ini sedikit menjinjit kalau dua kaki. Tapi kalau dengan satu kaki sih aman-aman aja. Nah, terus di sini ruang kakinya juga sangat-sangat lega. Sini terus kalau buat belok-belok pun masih jauh. Masih ada beberapa jari. Oke lah. Terus motornya juga terasa enteng. Mumpung udah duduk di depan, langsung kita bahas gimana tampilan dari speedometer ini yang menawarkan konektivitas dan juga
voice command-nya. Oke, ini di bagian panel instrumennya dan juga di stangnya. Ini sebelah kanan kita lihat dulu ada tombol-tombol, ada engine cut off. Lalu dia sudah punya lampu hazard. Lalu di sini ada tombol starter dan sekaligus tombol pengatur mode yang tadi, yang race dan street itu. Lalu di kiri kanan ini ada lampu dekat, lampu jauh, dan pas beamnya dia terintegrasi di tombol ini. Di bawahnya ada lampu sen dan di bawahnya ada klakson. Yang menarik adalah panel instrumennya. Langsung kita nyalain. Oke, ini tampilannya cukup banyak informasi yang ada di panel instrumen ini. Dia di kiri atas ini ada trip, lalu ada jam, lalu ada odometer di atas ini, lalu ini ada speedometer, ada penunjuk indikator bahan bakar, ini ada suhu, dan juga ini modenya di bawah. Tapi sayangnya ketika diam seperti ini, dia modenya nggak bisa diubah-ubah. Jadi dia bisa diubah ketika posisi motor dalam keadaan berjalan itu minimal sekitar 5 km per jam. Dan untuk kecepatan maksimumnya bisa diubah itu sekitar 40 sampai 50 km/an per jam. Nah, di bawah sini juga ada tombol untuk mengatur, tombol MID. Jadi di sini ada beberapa tampilan lainnya. Ini ada trip 1, trip 2 tadi. Lalu ini ada lap time. Bahkan sebuah Scutic 125cc sudah punya lap time. Nah, ini ada status riding di putaran yang pertama. Ini bahkan ada data akselerasinya 0 sampai 60 km 15,0 detik. Ini juga ada base lap. Dan ini tampilan awalnya. Sebelah tombol kanan ini ada tombol untuk mereset. Dan ini sudah bisa terhubung dengan smartphone pengendara melalui aplikasi TVS yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sana kita bisa melihat ada beberapa menu, mulai dari petunjuk navigasi. Jadi bukan benar-benar maps-nya itu ada di sini, cuma dia akan menunjukkan panah dan juga jarak untuk berbelok beberapa meter ke depan. Dan juga dia sudah bisa mendengarkan atau memiliki fitur voice command. Jadi untuk mengubah modenya dia bisa dengan voice command dan juga mengatur volume diantaranya. Sebenarnya ada sekitar 15 perintah baku yang ada di aplikasi dari TVS itu. Jadi walaupun voice command, jadi dia menggunakan kata-kata baku yang ada di aplikasi tersebut untuk menggunakannya. Oh iya, tadi ada yang kelupaan. Ini sekaligus ini selain dari tombol mode dan juga starter, dia ada tombol voice command-nya. Nah, jadi ada beberapa pilihan, mau dari smartphone atau dari tombol ini atau juga dari intercom yang terkoneksi. Kira-kira gimana suara dari TVS Entok 125 Race XP ini? Coba kita nyalain sebentar. Nah, suaranya agak ngebas. Di sini suaranya agak bulat untuk sebuah knalpot standar. Coba kita gas sedikit ya. Nih. Lumayan. Oke Riders, itu tadi dia bagaimana impresi perdana kami terhadap TVS Entorq 125 Race XP ini. Kira-kira bagaimana menurut Anda dari harga yang ditawarkan serta fitur dan performa yang dihadirkan TVS pada motor 125cc ini? Apakah worth to buy? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom di bawah ini. Dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga yang sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya sambil jajal motor ini. Nah.